Hai guys, balik lagi sama gue Epong. Dan di video kali ini gue akan ngebahas atau ngasih tahu kalian tentang jenis-jenis reksadana. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke jenis-jenis reksadana, mungkin buat kalian yang belum tahu apa itu reksadana, akan gue jelasin dulu ya sedikit. Karena seharusnya video ini adalah seharusnya video pertama dari channel ini gitu loh, pengenalan tentang apa itu reksadana dan jenis-jenis dari reksadana. Baru masuk ke video-video yang baru kemarin-kemarin itu. Oke, jadi masuk ke tema pertama kita, yaitu apa itu reksadana. Jadi reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang ada di Indonesia, di mana investasi reksadana ini sangat amat cocok ya, sangat cocok untuk kalian yang sehari-harian itu sibuk bekerja gitu. Jadi di mana kalian sibuk bekerja dan kalian juga tetap mau berinvestasi. Jadi di instrumen reksadana ini kalian tinggal taruh aja uang kalian, atau kalian setorin aja uang kalian ke salah satu manajer investasi. Biarkan si manajer investasi itu yang mengelola keseluruhan uang kalian gitu. Jadi ini reksadana cocok banget ya untuk kalian yang sibuk banget gitu, yang kesehariannya padat banget, jadwalnya padat, tapi tetap mau berinvestasi dan tetap mau merencanakan sebuah perencanaan keuangan gitu. Jadi tetap bisa investasi, tetap bisa bekerja, dan tetap bisa melakukan kesibukan sehari-hari gitu. Dan investasi juga tetap berjalan. Semoga kalian dapat gambarannya tentang apa itu reksadana ya. Ini gue kasih gambaran secara gampang untuk dimengertinya. Semoga kalian gampang untuk mengertinya. Oke, dan kita masuk ke poin dari video ini. Jenis-jenis reksadana yang umum kita ketahui atau yang biasa kita ketahui. Itu jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, dan ada reksadana saham. Apa sih bedanya dari keempat reksadana ini? Apakah returnnya beda-beda semua? Apa returnnya sama-sama aja? Gue akan kasih tahu atau gue akan jelasin ke kalian secara singkat di channel ini atau di video kali ini. Oke, jadi yang pertama itu adalah reksadana pasar uang. Buat kalian yang mau langsung menyocokkan dengan apa yang mau kalian lakukan, itu boleh aja langsung buka aplikasi Bibit ya. Karena di sini gue berinvestasi reksadana dengan menggunakan aplikasi Bibit. Boleh aja langsung kalian buka aplikasinya supaya kalian langsung ngerti gitu, langsung ada studi kasusnya gitu. Oke, ketika kalian udah buka Bibit ya udah, kalian scroll aja ke bawah, terus di situ ada tulisan produk ya. Kalian pencet aja yang produk pasar uang. Pencet. Nah, di sini ada banyak manajer investasi yang tersedia gitu loh, dan beserta return 1 tahunnya, terus expensive ratio-nya, terus sama total dana yang dikelola sama manajer investasi tersebut gitu. Jadi apa sih reksadana pasar uang gitu. Jadi reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang merupakan reksadana yang 100% uang kalian ya, atau uang-uang yang dikelola di reksadana pasar uang itu akan ditanam atau dikelola pada efek utang atau instrumen pasar uang. Contohnya seperti obligasi yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun ya, atau ada sertifikat Bank Indonesia, terus ada deposito berjangka. Reksadana pasar uang ini cocok untuk kalian yang tujuan keuangan atau tujuan dari investasi kalian itu kurang dari 3 tahun, atau reksadana pasar uang ini cocok untuk kalian yang berinvestasi dalam jangka waktu pendek ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena reksadana pasar uang ini cenderung risikonya sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali, dan returnnya juga nggak terlalu gede. Jadi buat kalian yang berinvestasi jangka pendek, cocok banget untuk masukin uang kalian ke dalam reksadana pasar uang ini, karena harga dari reksadana pasar uang ini tidak terlalu fluktuatif dan ya cenderung aman aja gitu. Berikutnya dari reksadana pendapatan tetap, atau kalau disingkat itu ada RDPT. Jadi kalau misalkan di dalam Bibit ini ada juga RDPT, atau di sini tulisannya reksadana obligasi ya. Kita ke bawah juga aja, scroll, pencet reksadana obligasi. Terus di sini gue akan kasih contohnya, itu adalah Sukor Invest Stable Fund gitu. Jadi kalian bisa lihat-lihat aja. Tapi di sini bukan sama sekali rekomendasi untuk kalian beli ya, karena keputusan investasi tetap ada di tangan kalian para investor kayak gitu. Jadi mau kalian nonton video ini, mau kalian ikutin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada kenapa-napa, jangan pernah nyalain gue, karena kalian sendiri yang punya uang, kalian sendiri yang megang uang, itu tanggung jawab kalian, dan kalian sendiri yang mencet untuk beli si produk yang mau kalian beli itu. Jadi gitu, mantap. Oke, uang kalian tanggung jawab kalian. Di sini gue kasih contoh ya. Ada reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi Sukor Invest Stable Fund.
Kenapa di sini tulisan reksadana obligasi? Karena di sini kebanyakan ya atau sebagian besar dari uang kelolaannya itu dimasukkan ke reksadana obligasi ya. Obligasi itu adalah surat hutang dari perusahaan atau surat hutang dari pemerintah Indonesia gitu. Kita scroll aja ke bawah, kalian juga bisa lihat jenis-jenis obligasi atau jenis-jenis surat hutang yang punya sama si Sukor Invest ini. Ya, di sini di bawah tuh di urutan ketiga, itu kan ada obligasi LPPI ya. Itu adalah obligasi dari perusahaan swasta atau perusahaan lipo ya kalau gua nggak salah. Terus itu di bawahnya ada obligasi MDKA. Itu juga perusahaan swasta ya, itu Merdeka Cooper. Ya, jadi kenapa di sini gue ngasih contoh Sukor Invest? Karena kita bisa lihat dari sejarah atau statistik dari Sukor Invest ini, lihat garisnya itu lurus saja ke atas gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Sukor Invest ini kebanyakan naruh uangnya itu di obligasi perusahaan swasta atau bukan di perusahaan negara atau BUMN ya. Kalau dilihat di sini itu adalah obligasi perusahaan swasta, itu lebih cenderung stabil harganya dibanding obligasi dari pemerintah gitu. Tapi tetap aja dalam jangka waktu tertentu itu chartnya akan berjalan ke atas atau akan berjalan naik ya. Dan reksadana pendapatan tetap atau reksadana atau RDPT ini returnnya di atas dari RDPU, reksadana pasar uang, tapi masih di bawah reksadana campuran dan reksadana saham gitu. Jadi resikonya tetap ada tapi masih sangat kecil juga, dan returnnya di atas reksadana pasar uang gitu. Dan reksadana ini cocok untuk kalian berinvestasi yang jangka waktunya tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu singkat seperti reksadana pasar uang kayak gitu. Jadi berikutnya kita akan masuk ke dalam reksadana campuran. Kalau reksadana campuran ini gua nggak tahu ya, di Bibit itu kayaknya nggak ada atau gua ya yang nggak ngerti. Tapi reksadana campuran ini singkatnya adalah campuran dari reksadana yang ada gitu. Keseluruhan dari reksadana yang ada dicampurin di dalam reksadana campuran gitu. Seperti kayak namanya, reksadana campuran. Jadi di dalam reksadana campuran ini juga ada produk dari reksadana pasar uang, ada produk obligasi, dan juga ada produk reksadana saham gitu. Jadi ya benar-benar nyampur lah di dalam situ dan dikelola sama satu manajer investasi kayak gitu. Dan return yang didapat dari reksadana campuran ini itu lebih besar daripada return yang didapat di reksadana pendapatan tetap dan di reksadana pasar uang. Dan jangka waktu untuk kalian yang mau berinvestasi di reksadana campuran ini itu cenderung ke lebih panjang lagi ya jangka waktunya ya. Jadi di sini gue nyebutin dari jangka waktu yang sangat pendek, menengah, dan sampai yang terakhir nanti jangka waktu yang sangat panjang gitu ya. Ini cocok untuk kalian berinvestasi di atas 5 tahun gitu, 5 tahun ke atas cocok untuk reksadana campuran ini, karena di dalamnya juga ada termasuk sahamnya gitu. Jadi cocok untuk yang jangka lumayan panjang. Dan yang terakhir yang umum atau yang sering kita ketahui itu adalah reksadana saham gitulah. Reksadana saham itu isinya apa sih? Ya seperti namanya, reksadana saham itu isinya adalah ya saham, campuran atau kombinasi saham yang dibeli sama si manajer investasi itu. Kita langsung lihat contohnya di dalam Bibit. Kalau di dalam Bibit ini ada ya reksadana saham, kita scroll aja di bawah dan itu ada tulisan saham, kita pencet aja saham. Dan di sini ada lihat ada banyak banget manajer investasinya, ada BNI AM Index IDX 30 di mana manajer investasi ini membelikan sebagian besar atau keseluruhan dari uang yang dikelolanya itu ke indeks IDX 30 gitu. Jadi ke 30 saham terbaik yang ada di Indonesia gitu. Dan kalau misalkan kita pencet chartnya juga itu mirip sama ya IDX 30 atau IHSG gitu. Bukan mirip, bahkan sama ya, kita lihat tuh chartnya sama aja, kayak nggak terlalu jauh beda sama IHSG gitu. Karena ya reksadana saham ini emang ngikutin harga saham yang ada di pasar Indonesia gitu. Tapi kalau di sini yang bedain kita beli saham sendiri dan beli reksadana saham adalah kita minimal pembeliannya itu bukan satu lot saham ya. Buat kalian yang ngerti, bukan satu lot saham. Tapi di sini minimum pembeliannya kalian bisa lihat 10.000 gitu. Jadi dengan 10.000 kalian udah bisa membeli produk investasi reksadana saham gitu. Dan apa aja sih gitu saham-saham yang dipegang sama
BNI AM Index IDX 30 gitu loh. Kita lihat aja, scroll ke bawah, dan di sini ada tulisan top holdings, atau di sini ya top holdings ya gitu, yang paling lama dipegang dari 23 Mei tahun 2022 ya. Di sini ada MTEK, ada ASII, BNII, Adro, MDKA, UNTR, BCA, Telkom, BBRI, dan Bank Mandiri. Ya, ini adalah saham-saham yang ya saham-saham blue chip lah bisa dibilang, dan masuk ke dalam IDX 30 atau indeks 30 saham terbaik kayak gitu. Dan reksadana saham ini cocok banget untuk kalian yang berinvestasi jangka panjang guys ya. Jangka panjang contohnya lebih dari 10 tahun gitu. Misalkan untuk apa sih dana lebih dari 10 tahun gitu? Misalkan untuk kalian dana pensiun itu bisa, atau untuk kalian biaya pendidikan anak itu bisa. Kan namanya anak kan ya biaya kuliah anak gitu misalkan. Itu bisa gitu. Jadi itu kan jangka waktu yang panjang gitu kan ya, untuk biaya untuk dana pensiun dan untuk biaya kuliah anak itu jangka waktu yang panjang. Jadi bisa kalian taruh di reksadana saham ini. Dan enaknya di reksadana saham ini, kalian udah nggak perlu screening saham lagi. Mana sih saham yang bagus, mana sih saham yang cocok untuk diinvestasiin gitu. Nggak perlu. Itu udah sekalian dipikirin atau dilihat atau diriset sama si manajer investasi tersebut. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet screening saham, nyari saham-saham yang bagus, nyari perusahaan-perusahaan yang bagus. Itu nggak perlu. Kalian cuma tinggal ya udah store aja. Sistemnya itu sama kayak kalian nabung di ATM biasa. Cuman bedanya uang kalian yang di sini itu terus berkembang nilainya. Kayak gitu cuy. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video gua kali ini ya. Kalau misalkan kalian masih ada bingung-bingung atau masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang jenis-jenis reksadana atau pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu reksadana, kalian bisa drop aja atau tulis di kolom komentar di bawah. Sebisa mungkin gue akan jawabin, dan kalau misalkan banyak banget pertanyaan yang masih dipertanyakan, mungkin gue akan buatin videonya tersendiri gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini dapat membantu kalian dan dapat bermanfaat untuk kalian. Seperti biasa, jangan lupa bahagia dan jangan lupa investasi. Bye.